Anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtibmas Polsek Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui, dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik, HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian, kami sudah terhubung dengan kontributor kami dari Mojokerto, ada Solahuddin. Solahuddin, apakah sudah ada informasi terkini terkait penyebab pasti ledakan ini? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa. Saat ini kami masih berada di lokasi ledakan di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Hingga malam ini proses olah TKP dan identifikasi masih dilakukan oleh tim Gegana Polda Jawa Timur dan Inafis Polres Mojokerto. Selain itu, tadi sekitar pukul 6 malam, pihak Polres Mojokerto juga mendatangkan alat berat untuk meratakan rumah yang menjadi pusat ledakan milik anggota Polri tersebut. Namun hingga malam ini proses pembongkaran masih tetap dilakukan, demikian. Baik, Solahuddin, tadi Pak Kapolres sempat mengatakan bahwa pemilik rumah itu senang dengan barang-barang elektronik. Apakah mungkin ada obrolan Anda dengan tetangga di sekitar terkait kegiatan atau aktivitas di rumah tersebut? Betul, jadi tadi pagi ketika pertama kali saya datang ke lokasi, sempat bertemu dengan yang bersangkutan, anggota polisi tersebut. Dia juga mengatakan ke saya bahwa dia suka dengan barang-barang elektronik dan sempat menunjukkan salah satu komponen elektronik, cuman saya tidak mendalami itu komponen apa. Begitu juga dengan para tetangga yang mengatakan dengan hal yang sama. Tetapi apakah itu menjadi sumber ledakan yang ada di rumah tersebut, itu saat ini masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh Polres Mojokerto. Selain itu, tadi memang sempat ada rencana akan menggelar preskon, Kapolres Mojokerto akan menggelar preskon kepada teman-teman media, namun dibatalkan dan direncanakan besok pukul 9 ada preskon di lokasi ledakan ini. Demikian. Baik, ada rencana olah TKP lanjutan selain hari ini? Kemungkinan. Jadi malam ini masih terus olah TKP dilakukan seperti yang saya katakan dengan mendatangkan alat berat ya. Jadi rumah ini dibongkar total, baik bagian depan maupun belakang. Kemungkinan dengan mendatangkan alat berat ini untuk mencari barang bukti
yang ada di puing-puing, karena kan di belakang itu lantai 2 ambruk begitu, ambles, jadi tidak bisa dimasuki oleh tim lapor sehingga mendatangkan alat berat tersebut. Baik, Solahuddin, Anda menceritakan betapa hancurnya rumah ini karena ledakan. Boleh Anda tunjukkan seperti apa kondisi rumah saat ini? Ya, ini tempat Solahuddin, rumah. mungkin boleh sedikit mendekat ke mungkin sekitar garis polisi? Ya, ini kita sudah melewati garis polisi. Oke. Dan sempat dilarang oleh petugas, jadi ini sudah ada mobil polisi dan juga ada beberapa petugas yang di belakang mobil polisi yang melaksanakan olah TKP. Ini yang di depan saya ini rumah keempat yang menjadi dampak ledakan dari rumah anggota polisi tersebut, dan di sampingnya rumah ketiga dan rumah kedua. Apakah Anda bisa sedikit mendekat, tentu saja tetap jaga jarak aman, Solahuddin? Ya, ini memang sudah kondisi maksimal ya, melewati garis polisi dan sempat dilarang oleh petugas, tetapi memang kondisinya sampai malam ini masih tetap dilakukan olah TKP dengan membongkar rumah dengan menggunakan alat berat. Baik, Solahuddin, dahsyatnya ledakan ini hingga menewaskan 2 orang. Ini terasa dalam radius berapa meter? Atau berapa rumah mungkin? Dari yang di TKP ini ada 4 rumah, yang 5 rumah yang terdampak. Tetapi tadi dari hasil data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, info sementara yang kami dapat ada 10 rumah. 10? Baik itu 10, baik itu kerusakan ringan maupun kerusakan berat yang di sekitar lokasi ledakan dari rumah anggota polisi tersebut. Baik, Solahuddin, mungkin Anda bisa tunjukkan rumah di sebelahnya yang mungkin rusaknya cukup parah juga. Bisa terlihat dari sini? Ya, ini karena rumahnya cukup parah berada di garis polisi. Ini salah satu rumah yang terdampak, ini rumah pengrajin sepatu ya. Pada saat kejadian memang ada beberapa pekerja sepatu yang sedang bekerja. Rumah ini kondisinya terbuka namun dikosongkan oleh pemilik. Kemungkinan karena sekarang proses olah TKP, jadi sementara untuk penghuni rumah untuk keluar sementara. Baik, Solahuddin, jadi 4 rumah di kanan dan di kiri TKP ini dikosongkan sementara ya? Betul, dikosongkan dan dipasang garis polisi karena untuk memudahkan proses olah TKP itu. Baik, terima kasih banyak Solahuddin atas laporan Anda, melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.